Tambah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Foto TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa menyapa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya melalui acara kesayangan kita, program live interaktif Fatwa TV, insyaallah pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris, yang insyaallah akan diasuh oleh Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktunya dan hadir bersama kita melalui studio Fatwa TV Jakarta. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Baik, insyaallah 1 jam ke depan Ustaz kita akan bersama menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV tentang ilmu waris. Ada? Baik. Syukran Ustaz atas waktunya. Baik, kami informasikan bahwasanya program live interaktif Fatwa TV ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Bagi para pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah taala, nantinya bisa menghubungi kami di nomor layanan 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang nantinya ingin berkonsultasi langsung dengan Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333. Dan kami informasikan juga bahwasanya program acara live interaktif Fatwa TV ini juga bisa Anda dengarkan melalui siaran radio. Di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh radio yang telah merilai acara ini. Kemudian tak lupa kami ingatkan, kami mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa bergabung bersama kami menyiarkan syiar dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Taib, syukran, jazakumullah khairan. Taib, Ustaz, kita akan mulai acara ini, Ustaz, dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita sembari menunggu penelpon dari Fatwa TV-nya. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum Ustaz, kakek saya meninggal pada tahun 2005, meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, dan 2 orang saudara kandung. Kemudian meninggalkan harta 1 rumah seharga 1,6 miliar, 1 tambak seharga 400 juta, 1 sawah, sepetak sawah seharga 350 juta, dan emas seharga 10 juta. Kemudian pada tahun 2007 istri meninggalkan anak laki-laki, saudari 4 orang, dan saudara 1 orang. Dan berwasiat bahwa 1/4 dari rumah yang ditempati diwakafkan untuk masjid. Kemudian pada tahun 2020 anak laki-lakinya meninggalkan sepupu dari ayah, laki-laki 6 orang, perempuan 3 orang. Sepupu dari ayah. Dari ayah. Ya. Sepupu dari ayah. Anaknya saudara ayah. Iya, paham. Maksudnya yang dari ayah ini laki apa perempuan? Laki-lakinya 6 orang. Enggak, saudara kandung ayah ini saudara kandung ayah laki apa saudara kandung ayah perempuan? Di sini tidak ditulis, tapi Ustaz ketika beliau meninggal di sini Ustaz mengatakan saudara ayah 2 orang, tidak ada saudarinya Ustaz. Saudara ayah. Saudara ayah 2 orang berarti
anaknya dari saudara ayah. Berarti sepupu ya. Ya, sepupu laki-laki Ustaz, dari saudara ayah laki-laki. Oke, berarti ada sepupu. Sepupu dari ayah. Sepupu laki. Nah, Oke. 6 orang, perempuan 3 orang. Kemudian Oke, 6. sepupu dari ibu 16 orang. Sepupu dari ibu. Oh, Nah, sepupu dari ibunya. ini dari ayah nih. Kemudian dari ibu sepupu ada ya. Nah, Ustaz. Oke, terus? Bagaimana pembagian warisnya? Oh, Ustaz? enggak disebutin istri atau Nggak ada anak. istri, Ustaz, tidak menikah. Oh. Wah, ini panjang nih. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini menanggapi pertanyaan dari si Fulan di Aceh ya. Masya Allah, ini pertanyaannya panjang, jadi saya mencoba untuk menjawab secara bertahap ya. Bisa disaksikan di layar jawaban dari pertanyaan ini. Pertama, yang meninggal adalah seorang ayah, ya, ayah wafat, ya. Seorang ayah wafat, meninggalkan ahli warisnya istri, kemudian 1 anak laki, 1 anak lelaki, kemudian ada 2 saudara kandung. Ya. Nah, karena di sini ada 1 anak lelaki, punya anak lelaki, maka saudara kandungnya ini coret, dia nggak dapat warisan. Ya, kita hapus aja langsung. Jadi ahli warisnya cuma 2, yaitu istri sama 1 anak lelaki. Ya. Berapa perhitungannya? 1/8 buat istri, sisanya semuanya buat anak lelaki. Ini mudah nih. Ya, ini yang pertama. Oke. Yang kedua adalah istri wafat. Jadi ini warisan istri. Ya. Atau istri wafat. Istri wafat, atau dengan kata lain seorang ibunya yang wafat. Siapa ahli warisnya dia? Di sini ada 1 anak laki, ya, 1 anak lelaki. Kemudian ada 2 saudara kandung. Nah, karena ibu ini punya 1 anak lelaki, maka 2 saudara kandung ini dicoret, dia nggak dapat warisan. Jadi warisannya 100% buat dia, 100% miliknya, ya, 100% milik dia. Ya, oke. Berikutnya kita pindah, kita pindah ke yang ketiga. Yang berikutnya adalah siapa namanya? Yang ketiga, anaknya ini wafat, ya kan? Berikutnya adalah anak lelaki wafat. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah sepupu. Nah, ini ahli warisnya saya detailin. Sepupu lelaki dari saudara lelaki kandung ayah, ya, kandung atau seayah ayah, ya. Ini ahli warisnya dia, yaitu siapa? Sepupu lelaki
dari saudara, ya, ini mohon maaf, dari saudara lelaki kandung ayah, atau dengan kata lain sepupu, ya, sepupu dari mana? Dari ini ayah, ya, ayahnya lelaki ini dia punya saudara kandung, ya kan, si ayahnya ini punya saudara lelaki. Nah, dia punya saudara lelaki. Saudara lelaki ini punya anak, ya kan? Saudara lelaki ini punya anak. Dia punya anak lelaki, ya kan? Nah, anak lelaki ini jatuhnya sama dia ini, jatuhnya apa? Sepupu. Ya. Nah, dia ini yang dapat warisan. Ya, sepupu ini yang dapat warisan. Selain dari dia tidak dapat warisan. Siapa itu? Barangkali di sini si ayah ini, si ini punya anak perempuan. Nah, dia punya anak perempuan. Ini tidak ada warisnya. Ya, ini tidak ada warisnya. Atau ada ibu. Ibu punya saudara lelaki. Punya saudara lelaki. Ya kan? Nah, saudara lelaki ini punya anak, maka ini semua coret ini. Ini tidak. Jadi yang dapat warisan cuman siapa? Sepupu lelaki dari saudara lelaki kandung atau seayah siapa? Ayah. Kalau ada ini, maka harta peninggalan anak lelaki ini diberikan semuanya kepada dia. Kalau dia satu, ya 100% buat dia. Kalau dia berdua, ya bagi dua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk wasiat yang tadi Ustaz. Oh iya, untuk wasiat, mohon maaf. Si ibu ini kan bikin wasiat nih, ibu tadi ya. Nah, Ustaz. Si ibu ini bikin wasiat. Berarti sebelum harta peninggalan ibu ini dibagi, maka wasiatnya ditunaikan lebih dulu. Ya, wasiatnya ditunaikan lebih dulu sebelum pembagian warisan si ibu ini. Dan kita lihat wasiatnya ada 1/4 untuk masjid. Masya Allah, luar biasa. 1/4 dari harga rumah. Ya, 1/4 dari harga rumah. Harga rumah. Kalau yang dimaksud harga rumah ini adalah total aset. Ya, berarti harga rumah ini kan tadi aset dari sang suami. Ya, sang suami 1,6. 1/4-nya berapa? 1,6 dibagi 4. 400 juta. 400 juta. Nah, berapa nilai 400 juta ini? Ya kan? Nah, sebelum kita menilai ini, berarti yang mau diwasiatkan ini adalah harta yang bukan milik dia. Ya kan? Dia berwasiat atas harta yang bukan miliknya. Dia berwasiat atas harta yang menjadi milik siapa? Milik suami. Jadi ayah ini suami dia ini suami. Suami ini punya harta, rumah, terus apa lagi? Tambak, ya kan? Kemudian dia punya sawah. Harta lagi sawah. Kemudian dia punya harta lagi emas. Diwasiatkan ini rumah 1/4-nya sama dia. Berarti dia, ibu ini berwasiat atas harta yang bukan milik dia. Inilah ibu-ibu zaman sekarang, sakti ini. Yang wasiatnya bahkan bukan milik dia, bukan miliknya. Boleh nggak wasiat seperti ini? Ya, ini bukan milik dia. Ya tentu nggak boleh lah, harta bukan milik dia kok diwasiatin gitu ya. Tidak boleh. Tapi kalau dia mau berwasiat harta milik dia, nah dia wasiat harta miliknya. Harta miliknya. Nah, ini boleh. Nah, dia berwasiat harta milik dia. Ibu ini kan punya harta nih 1/4 ya.
Jadi ibu ini punya harta seperlapan, diwasiatkan diambil seperempatnya dari seperlapan. Nah ini boleh karena dia di bawah sepertiga, maksimal wasiat itu kan sepertiga. Tapi kalau yang diwasiatkan itu seperempat dari harta milik suami, ya enggak boleh lah. Karena itu harta bukan milik dia. Ya, barakallahu fiik. Kalau kita lihat Ustaz, di sini wasiatnya muncul kan sepeninggal Ustaz. Memang ketika suaminya sudah meninggal. Jadi hartanya ini sudah jatuh untuk istri dan anaknya Ustaz. Jadi sekarang kan harta rumah tadi itu bukan lagi milik dari suaminya Ustaz. Tapi sudah menjadi milik. Berarti kan dia berwasiat atas harta yang bukan milik dia. Tapi harta yang menjadi milik para ahli waris. Ahli waris, nah, seperti itu. Berarti tidak jatuh Ustaz. Nggak boleh tetap. Kalau dia berwasiat untuk harta yang menjadi milik dia, milkiyah tama, kepemilikan yang sempurna milik dia, baru dia berwasiat atas harta milik dia. Sedangkan rumah ini kan bukan milik dia, tapi milik para ahli waris. Jadi dia tidak boleh. Tidak jatuh, ya, ini sebetulnya fenomena seperti ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia yang sering saya sebutkan, di mana kalau suami wafat banyak, ya saya tidak mengatakan semua, banyak istri-istri ini menganggap harta peninggalan suami dia itu seolah-olah milik dia gitu ya. Seolah-olah milik dia, sehingga dia berhak untuk berwasiat, dia berhak untuk membelanjakan harta ini sesuka dia, berhak untuk menyimpan harta ini. Kalau ditanya, loh ini kan punya suami saya gitu ya, ini milik suami saya, dia berkuasa gitu. Ibu-ibu berkuasa kalau bahasa saya atas harta milik suaminya, padahal dia harus sadar bahwa memang ini milik suami dia, tapi ini bukan milik Anda. Ya, ini milik para ahli waris. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan bagi yang telah mengirim pertanyaan. Tapi sepertinya masih belum ada penelpon. Ya, sudah ada penelpon. Sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Tapi kita angkat penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV, Pak Rianto dari Malang. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Ustadz mau tanya. Mohon maaf Bapak, tolong dikecilkan terlebih dahulu televisinya, atau bisa dimatikan saja terlebih dahulu Pak, karena mengganggu jaringan studio. Halo? Iya, silakan Pak Rianto. Jadi mau tanya, ini kan kalau orang tua non-muslim ketika meninggal dunia, itu kan hartanya tidak bisa diwariskan Ustaz. Iya. Nah, itu terus hartanya diapakan Ustaz? Kemudian yang kedua, punya saudara nggak yang non muslim juga? Ada. Saudaranya muslim, ya. Muslim apa non muslim? Muslim saudaranya. Nggak bisa juga. Ada nggak yang non muslim? Tidak ada, Ustaz. Saudara jauh ada. Saudara jauh. Iya. Saudara... Artinya tidak, bukan saudara-saudara. Apa, sepupu atau bagaimana? Bukan sepupu, Ustaz. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ya. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, terus bagi si anak yang bisa dilakukan untuk orang tuanya yang meninggal non-muslim itu seperti apa, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. Syukur, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Rianto yang menghubungi kita dari Malang ya. Yang jelas tidak ada saling waris mewarisi, ya, nggak ada saling mewarisi antar muslim dengan non muslim. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya,
Itu satu garis pemisah yang sudah sangat jelas sekali. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimu al kafir walal kafir muslim. Orang Islam tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan kepada orang Islam. Sudah tidak ada saling mewarisi. Yang jelas saudara anak-anaknya kalau Islam semua tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Ya. Buat apa hartanya? Saudaranya tidak ada, semua saudaranya Islam semua. Ya, cuma dia doang yang non Muslim. Wallahu alam, kalau dalam negara Islam yaitu kembali kepada Baitul Mal. Ya, dikembalikan ke Baitul Mal, diserahkan ke Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada, ya berarti dikembalikan, wallahu alam, ini pandangan pribadi saya. Berarti dikembalikan kepada, kalau Baitul Mal itu kan mesti larinya kepada kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia bersama. Berarti diapakan tuh harta? Ya berarti diberikan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk anak yang muslim ketika orang tuanya yang non muslim wafat, sudah wafat? Ya tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Mendoakan tidak boleh. Seperti mana yang disebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ya tidak boleh mendoakan apapun kepada orang tuanya yang wafat dalam kondisi kafir. Ya, kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Bapak Arianto atas kebersamaannya. Ya, sepertinya sudah ada penelpon selanjutnya Ustaz. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Bapak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara kita ini Pak Ali di Medan. Ya. Alhamdulillah Ustaz, sehat kan? Alhamdulillah, Pak Ali sehat. Alhamdulillah. Ini mau tanya nih Ustaz. Ada saudara kawin. Sudah itu tak berapa lama dia tidak punya anak, maka dia kawin lagi. Istri kedua. Dari istri kedua dapat satu anak laki-laki. Tapi nggak selang berapa lama cerai, dari istri yang kedua cerai. Jadi tak berapa lama meninggal yang suaminya. Gimana cara pembagian hartanya ini Ustaz? Jadi yang cerai dengan istri yang mana Pak? Yang kedua. Oh, istri yang kedua akhirnya cerai. Iya, tapi dapat anak satu dari situ. Tapi anaknya laki perempuan? Laki-laki satu anak laki, oke. Kemudian sama istri yang pertama masih? Nggak berapa lama dia meninggal. Gimana cara pembagian hartanya itu Ustaz? Yang meninggal suaminya? Iya, suaminya. Oke, terus ini wafat. Ya, siap Pak Ali. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi menikah seorang lelaki, pertanyaan dari Pak Ali, ya jazakallah khair atas teleponnya. Seorang lelaki menikah 2 kali. Pertama, tidak punya anak. Yang kedua, istri yang kedua punya anak 1 lelaki. Tapi cerai. Lalu sang suami wafat. Berarti ketika wafat siapa ahli warisnya? Berarti ahli warisnya ini adalah istri, yaitu istri yang pertama, kan gitu kan? Istri pertama. Istri sama 1 anak lelaki. Nah, ini ahli warisnya. Di ahli warisnya ini istri ini sama 1 anak lelaki. Jadi istri sama 1 anak lelaki. Loh anaknya, iya anaknya kan dari istri yang kedua. Anak dia kan, tetap anak dia. Nah, berapa perhitungannya?
ya istri yang pertama tetap 1/8 karena si mayit punya anak. 1/8 berarti sisa harta diberikan seutuhnya kepada anak lelaki ini semuanya sisanya. Ya, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Syukran Ustaz. Ahsanallahu wa barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz. Ya, pertanyaan dari Fatih Raihan Ustaz di Jawa Barat, Bogor. Jika seorang anak laki-laki diberikan motor dari adik dari ayah, diberikan melalui perantara ayah, apakah motor tersebut menjadi hak milik sang anak atau menjadi warisan jika sang ayah telah tiada? Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada saudara Fatih ya, yang mengirimkan pertanyaannya. Jadi seorang anak dapat hadiah motor dari pamannya lewat ayahnya. Jadi kalau ayahnya ini apakah motor ini jadi warisan dari ayah atau gimana? Kalau ayahnya wafat, ya tentu tidak lah. Ya tentu tidak. Kenapa? Karena motor kan bukan dari ayah, ya, bukan dari ayahnya. Ini satu. Yang kedua, yang paling utama ini jawaban yang kedua. Itu sudah dihibahkan. Ya, ini sudah dihibahkan, sudah dihadiahkan. Barang yang sudah dihadiahkan tentu keluar dari kepemilikan si pemberi hibah. Ya, si A ngasih hadiah motor kepada si B. Kalau si A wafat, apakah motor ini menjadi warisan si A? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena motor ini bukan milik si A. Karena motor itu sudah menjadi milik si B. Ya, karena sudah dihadiahkan, berarti keluar dari kepemilikan. Apalagi orang yang cuma numpang lewat. Si A ngasih hadiah motor kepada si B lewat si C. Ya kayak ini, paman ngasih hadiah motor ke ponakan lewat ayahnya si anak ini. Ya tambah nggak nyambung lagi ini. Satu itu hadiah hibah, berarti sudah keluar dari kepemilikan si paman dan tidak ada sangkut paut dengan si ayahnya dia. Jadi motor milik siapa? Ya milik anak ini. Memang sih kenapa pertanyaan ini muncul? Karena ada fitnah. Ini udah jadi warisan karena yang nggak dapat hadiah ngiri. Ya, inilah yang harus sifat ini yang harus kita hilangkan pada diri kita. Ya iri ini bahaya ini. Ya, semoga Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit berbahaya pada hati kita semuanya. Ya, barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Henry Musprianto di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, ana ada pertanyaan, bagaimana tindakan ana ketika orang tua meninggalkan wasiat kelak ketika meninggal meminta untuk dibuatkan acara tahlilan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Heri yang mengirimkan pertanyaannya. Sebetulnya ini bukan kaitan sama warisan ya. Cuman karena ada bahasa wasiat akhirnya masuk ke sini gitu ya. Tapi tidak ada masalah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tahlilan itu adalah perkara yang tidak ada dasar dan pijakan hukum dalam syariat Islam. Ya, walaupun di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang melakukannya. Yang jelas pijakan kita adalah Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada dasar hukum dan pijakan sama sekali. Ya.
Jadi kalau ada yang berwasiat seperti itu, ya tentu tidak boleh kita laksanakan karena menyelisihi apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu yang kita amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya kita pun wajib kita meninggalkannya. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada petunjuknya pada diriku, maka amalan itu tertolak. Seperti hadits Aisyah riwayat Imam Muslim dengan redaksi ini. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi kami mengajak kembali pemirsa kaum muslimin, pemirsa Foto TV dan pendengar radio untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Ustaz melalui nomor layanan kami di 021 2123 2333. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Jawa Barat, Kabupaten Kuningan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Bapak Ana mendapatkan hibah tanah seluas 1000 meter persegi dari orang tua beliau. Bapak Ana telah menjual seluas 700 meter persegi. Sisa 300 meter persegi disimpan oleh Bapak Ana untuk persiapan biaya pendidikan anak di kemudian hari. Qadarullah, sebelum tanah sisa 300 meter persegi terjual, Bapak meninggal dunia. Saat ini tanah tersebut hendak dibeli oleh sepupu Ana. Apakah kami berhak atas uang jual beli tanah tersebut dan bagaimana cara pembagiannya? Bapak Ana meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Syukran, jazakumullah khairan. Istri, 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. 5 ya. 5 anak perempuan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya ya. Ayahnya meninggal dan meninggalkan 300 meter ya, tanah. Ya. Tanahnya ini dibeli, ya, terjual. Tanah ini buat siapa? Nah, tanah inilah yang disebut dengan nama ini, semua inilah namanya apa? Warisan. Apakah anaknya semua berhak? Pasti. Istrinya dapat 1/8, ini semua dapat sisanya. Ya, sisanya gimana? Sisanya yaitu anak laki-laki, anak lelaki, masing-masing anak laki dapat 2 bagian. Anak perempuan, masing-masing perempuan dapat berapa? 1 bagian. Jadi ada berapa bagian? 2, 4, ini 5, jadi ada 9. Jadi sisa dibagi 9. Ya. Jadi kalian berhak lah tentu, itu warisan itu. Alhamdulillah. Barakallahu. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, masyaallah Ustaz. Tapi Ustaz, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Bekasi Ustaz. Yang bertanya bernama Geni Suri Ayu. Bagaimana apabila seseorang yang menggadaikan sawahnya kemudian dia meninggal dunia dan hutangnya belum dibayar sama sekali? Apakah boleh sawah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hutang? Dalam kasus ini, keluarga atau keturunan orang yang menggadaikan ini sudah tidak ada lagi. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tentu siapa yang bertanggung jawab untuk bayar utang? Itu pertanyaannya sebetulnya. Ya. Yang punya kewajiban untuk melunasi utang adalah keluarganya, ya, keluarganya, ahli warisnya. Jadi mereka nggak ada lagi. Ya, perlu kita cek terlebih dahulu keberadaan para keluarga ini ada siapa saja. Karena ahli waris itu kan ada yang
ashabul furud, yaitu ahli waris yang bersumber dari jalur kaum laki-laki, yang selama ini sering kita bahas. Ada lagi ahli waris yang dikenal dengan nama dzawul arham, dari jalur rahim perempuan. Secara garis besar seperti itu. Jadi pasti seseorang itu ada ahli waris yang punya kewajiban melunasi hutang-hutangnya. Ya. Mereka yang punya kewajiban dilunasin hutang-hutangnya, setelah itu sawahnya sebagai gadainya dikembalikan kepada para ahli warisnya, itu yang menjadi warisan. Yang pertama, ini jawaban pertama. Jawaban kedua, kalau memang tidak ada yang melunasi anak-anaknya atau ahli warisnya tak mampu melunasi hutang, berarti apa? Pemilik uang yang punya uang tadi ya berhak menjual tanah yang digadaikan kepada dia. Umpama utangnya 500 juta, dijuallah tanah sawahnya laku 1 miliar umpamanya, maka diambil haknya dia 500 juta, maka yang 500 jutanya dikembalikan kepada para ahli warisnya. Ya, wallahu alam. La tadhlimun wa la tudhlamun. Dengan demikian kalian tidak mendolimi dan kalian tidak dizalimi. Wallahu alam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Indra Susandi di Kalimantan Timur Ustaz. Ya. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya, saya bertiga bersaudara. 2 kakak saya perempuan dan saya sendiri laki-laki. Ibu kami meninggal 6 tahun yang lalu, dan dari cerita seorang tetangga, ibu dulu pernah berkata kalau tanah yang ibu miliki dibagi pada 3 anaknya sama rata. Yang sulung paling depan dan sisanya untuk anak kedua dan ketiga. Saya sudah menganjurkan agar pembagian waris mengikuti syariat saja, tapi kakak sulung saya keberatan. Dengan berat akhirnya saya menerima saja putusan tersebut. Gimana tanggapan Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih pertanyaan dari siapa tadi, Indra ya, di Kalimantan. Gimana solusi yang harus ditempuh oleh saudara Indra atas saudaranya yang tidak mau setelah dikasih tahu? Kalau saya mengatakan lebih baik Anda meridhoinya. Ya, kenapa? Biar saudara Anda tidak berdosa. Kalau Anda meridhoinya bahwa tanah ini dibagi rata, Anda ridho, rela, maka tidak ada masalah dan tidak ada yang berdosa di sana. Ya, tapi kalau Anda terpaksa menerimanya, dia akan berdosa. Terimalah dengan lapang dada dan ridhoilah. Toh juga dia saudara Anda, kakak Anda atau adik Anda. Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Sepertinya masih ada waktu 1 pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Arfiani Siti Akbari Ustaz dari Kabupaten Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya tentang warisan. Kami bersaudara ada 8 orang. Ibu telah meninggal tahun 2015. Saudara laki-laki meninggal tahun 2017. Ayah meninggal tahun 2018. Orang tua. Sebentar. Ayahnya meninggal 2018. Ayahnya 2018. Sama berarti. Oke, terus anak laki 2017. Ya, anak laki 2017, ibunya 2015. Oh, ibunya 2015. Ibunya 2015. Oh, salah. Ibunya 2015. Oke. Orang tua kami meninggalkan sebuah rumah. Kami yang masih hidup 2 orang laki-laki, 5 orang perempuan. 2 anak laki, 5 anak perempuan. Kami akan menjual rumah warisan orang tua tersebut. Kami ingin menjualnya seharga misalnya 12 dan dibagi untuk anak laki-laki dapat 4, untuk 5 orang anak perempuan dapat 5. Berarti total 9. Sisa yang 3 kami pakai untuk membangun masjid atas nama orang tua kami dan saudara yang sudah meninggal, untuk merapikan rumah orang tua di kampung dan membuat pagarnya juga. Apakah boleh seperti itu Pak Ustadz? Ya,
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini menarik, ini jemaah, ibunya wafat 2015, ayahnya wafat 2018, anak laki-laki 2017, terus punya rumah, anak yang tersisa 2 laki, 5 perempuan. Sekarang nih rumah mau dijual. Gimana ngitung pertanyaan yang tadi? Mau dibagi ke ini berarti 4, yang ini berarti 5, ya kan? Berarti total 9. Hasil penjualan rumah dibagi 9. Sebelumnya dikurangi, diambil dulu 1/4 ya. Diambil dulu. Tadinya Ustaz rencana mau dijual itu 12 Ustaz nilainya. Cuman setelah nilainya 12, baru kemudian dari 12 ini 4 diambil laki-laki, 5 diambil perempuan. Hasilnya kan 9 Ustaz. Sisanya ini untuk dihibahkan, dibangunkan masjid. Seperti itu Ustaz. Ya, jadi diambil dulu 1/3 atau kurang dari 1/3. Diambil dulu dikurangi 1/3. Begitu caranya. Bukan dengan cara yang tadi. Ya, tapi terlepas dari itu semuanya sebelumnya. Ya, terlepas dari ini semua. Yang jadi pertanyaan, ini rumah ini milik siapa? Apakah rumah ini milik dia, ibu, atau rumah ini milik ayah? Ya. Kalau rumah ini milik ibu, berarti anak laki-laki ahli warisnya enggak 2, 3. Karena dia jadi ahli waris pada akhirnya. Tapi kalau rumah ini milik sang ayah, memang ahli warisnya ini. Ya, tentukan dulu ini punya siapa. Kemudian setelah itu menghitung wasiat. Kalau rumah ini umpama laku berapa tadi? 12. 12 itu apa? 12 M. 12 tok. Misal 12 M. Ya kan, misal 12 M. Rumahnya laku ya. Nah, diambil dulu 1/3 dari 12 M ini. Ya, anggap 1/3 sudah. Berarti 12 M dibagi 3 berapa? 4 M. 4 ya. Berarti dikurangi 4 M. Sisanya berapa? Sisanya berarti 8. Kan gitu kan? Nah, 8 M ini yang dibagi kepada ahli warisnya. Ini yang dibagi kepada ahli waris. Ya kan? Oh, kalau mau di atas tadi 9, berarti pembagiannya berarti berapa? Ini 1/3. Kalau yang dibagi ini 9, ya kan, berarti yang dijadikan ini kurang dari 1/3, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi daripada itu tidak ada masalah Anda bagi seperti itu, tapi lebih selamat kurangi dulu 1/3 atau di bawah 1/3, sisanya baru Anda bagi waris. Tapi sebelumnya, akhi fillah, ini rumah milik siapa? Untuk menentukan apakah saudara Anda yang wafat ini dapat warisan atau tidak. Ya, ini milik siapa dulu? Ya, wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ya, karena kita sedang di bulan Ramadan Ustaz, maka waktu kita lebih sempit kali ini. Nah Ustaz, jadi dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah, terhitung di kami ada sekitar 9 pertanyaan yang telah kita jawab pada kesempatan kali ini Ustaz. 2 dari penelpon, sisanya dari dewan redaksi kita Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang telah ikut berpartisipasi dan membersamai acara ini dari pertama hingga selesai. Jazakumullah khairan. Kemudian kami ingin menginformasikan bahwasanya kepada seluruh pemirsa Fatwa TV, kami mengajak para pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami menyiarkan syiar dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwasanya untuk bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung atau yang ingin bertanya melalui Dewan Redaksi kita bisa mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com.
Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.